lagi di channel saya, aswarrusdi.com. Check it out. Kredit pengembangan keprofesian berkelanjutan, yaitu beliau harus mengumpulkan diklat pengembangan dirinya sebanyak 3 yang bernilai 30 jam sampai 80 jam. Nah, angka kredit kumulatif yang diminta 50, maka itu harus dikurangi dulu angka kredit unsur penunjang, yaitu yang 10%. 10% dari 50 berarti 5. Berarti 5 ditambah 3, 8. 50 kurangi 8 jadi angka kredit. Proses pembelajarannya itu adalah 42. 42 kalau kita bagi 4, itu jatuhnya 10,5. 10,5 itu sama dengan jatuh 100% tadi, berarti nilainya sangat baik. Atau maaf, nilainya baik untuk penilaian kinerja gurunya. Jadi ini adalah standar bernilai baik untuk Bapak dan Ibu guru. Ya, dan angka kredit penunjangnya tidak boleh lebih dari 10%. Dari 50 ya tidak boleh lebih dari 5. Dari 100 tidak boleh lebih dari 10 dan seterusnya, ya. Sampai dengan golongan 4D ke 4E. Nah, maka kebutuhan angka kredit kumulatif PKB angka kredit pengembangan keprofesian berkelanjutan, AKP adalah angka kredit unsur penunjang untuk kenaikan pangkat dan jabatan guru. Nah, mungkin nanti bisa berkembangnya jika Ibu dan Bapak ada yang mencoba menanyakan hal tersebut, ya. Ya, mungkin sampai sini dulu, Bapak dan Ibu dipersilakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Kalau 3D mengajukan 3D ke 4A, apakah harus ada jafungnya terlebih dahulu? Udah, itu aja Pak. Ya, pertanyaan pertama ya. Iya, begitu Pak. Dari 3D itu sebagai guru muda, jabatannya guru muda. Nah, mau mengusulkan naik pangkat ke 4A sebagai guru madya. Maka langkah yang pertamanya, apakah beliau di 3D, adakah japung 3D sebagai guru muda? Itu wajib ada, harus diusulkan, ya. Jadi langkah yang pertama, japung 3D-nya itu harus ada. Kalau misalkan belum pernah naik pangkat, berarti ada yang disebut dengan in-passing japung yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota atau Kabupaten atau Dinas Provinsi. Nah, sekarang mau naik pangkat ke 4A. Kalau naik pangkat ke 4A, otomatis dia harus lolos terlebih dahulu penilaian atau verifikasi apa yang diajukan oleh beliau. Misalkan beliau mengusulkan, tadi kan dari 3D itu misalkan angkanya itu 300-an. Nah, 300 berapa? Untuk bisa mencapai angka 400 dan dinyatakan beliau itu sudah lolos, maka beliau itu langkah yang pertama diajukan dulu oleh Subag Kepegawaian Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk mendapatkan SK Japung Guru Madya. Jadi artinya harus mengusulkan dulu SK Japung Guru Madya. Setelah SK Guru Madyanya keluar, baru nanti diusulkan menjadi SK kenaikan pangkat. Mungkin itu Pak, ya. Jadi langkah yang pertama tidak usah harus ada japung guru madya dulu, yang harus ada itu adalah japung guru mudanya sebagai dari 3D itu. Ya, itu Pak berarti, yang saya jawab. Jafungnya itu dari 3D-nya dulu Pak ya, tidak mesti yang tahap berikutnya gitu Pak ya. Oh iya, Jadi nanti yang mengusulkan japungnya itu adalah Subag Kepegawaian Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Jadi ya, sebelum naik pangkat pembina, maka japungnya terlebih dahulu harus ada japung guru mudyanya. Nah, setelah ya, japung guru madyanya ada, baru diusulkan untuk naik pangkat menjadi pangkat pembina itu. Ya, ya, seperti itu. Baik, untuk pertanyaan berikutnya.
surat izin berkuliah Pak ya, ini berkaitan dengan kuliah. Surat izin berkuliah itu diurus pada saat mendaftar atau sebelumnya Pak? Ya. Nah, ini tergantung Pak. Apalagi waktu online SKP, waktu SKP online di BKD. Nah, itu kadang-kadang bisa dibatasi. Mana nih pertanyaannya? Benar Pak, dicelok nih pertanyaannya. Nah, saya di daerah ikut S2-nya di Bandung karena mau S1 dan S2 linier. Karena di Ciamis tidak ada S2 yang linier. Surat izin dan status universitas tempat kuliah sesuai syarat. Kuliah di hari kerja bagaimana supaya bisa diakui? Seperti itu Pak. Ilmiah yang harus kita resapi itu. Nah, di sini PTK itu diantaranya mungkin PTK itu adalah angka kredit yang terbesar nilainya, yaitu 4,0 jika PTK tersebut diseminarkan. Nah, sekarang untuk 3C ke 3D tidak usah PTK lah, tidak wajib gitu. Cukup makalah saja sebanyak 3 buah makalah itu sudah bisa meloloskan untuk angka kredit gitu, dan sudah bisa lolos. Misalkan kalau dinyatakan lolos bisa naik pangkat ke 3D karena jabatannya juga masih tetap yaitu sebagai guru muda. Tetapi yang minimal wajib PTK itu adalah dimulainya dari penata tingkat 1, yaitu dari golongan 3D ke atas. Nah, 3D baru harus membuat laporan hasil penelitian, berarti PTK minimalnya PTK-nya 1. Tetapi 3D berbeda lagi dengan 4A. 3D dengan 4A biarpun sama-sama membuat PTK, tetapi di 4A itu diwajibkan untuk membuat jurnalnya. Jadi salah satu PTK-nya harus dipublikasikan. Itu Pak ya. Itu, terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak. Berarti kalau yang tadi ditanyakan itu cukup membuat 3 makalah diajukan dan itu cukup untuk menjadi syarat kenaikan pangkatnya, seperti itu Pak ya? Ya, jadi nggak usah makalah saja, boleh boleh modul, boleh atau apa saja ya, yang penting yang namanya publikasi ilmiah gitu ya. Baik. Nah, ini ada pertanyaan lagi Pak. Ya. Mau bertanya, apakah PNS yang sudah S2 sebelum status CPNS, apakah itu diakui angka kreditnya? Mungkin seperti ini Pak, mungkin sebelum beliau masuk PNS dia sudah S2 gitu ya? Apakah angka kreditnya diakui? Ini Pak, kalau contoh jangan S2 gini ya. Ini masih banyak teman-teman kita khususnya di Provinsi Jawa Barat, ini pengalaman saya di dalam penilaian ya. Mungkin ada yang disebut dengan apa ya, dulu itu pengangkatan guru dari apa namanya guru. Nah, pengangkatan guru itu beliau sudah jadi guru, sudah jadi sarjana. Nah, tetapi aturan untuk pengangkatan pegawai negeri itu dimulai katanya dari tahun 2005 atau 2010. Padahal 2010 beliau itu belum jadi sarjana, baru jadi honorer sebagai tata usaha atau apa ya. Tetapi sekarang udah jadi sarjana, jadi guru. Beliau mengikuti tes dan dinyatakan lolos menggunakan ijazahnya itu ijazah SLA. Nah, karena beliau sekarang ini sudah jadi guru, tetapi waktu mengikuti tes menggunakan ijazahnya ijazah SLA, berarti golongannya itu golongan 2A atau golongan 2B lah paling tinggi misalkan, atau D1. Nah, tersebut berarti pengangkatan sebagai administrasi, bukan sebagai guru. Ini banyak kejadian tuh Pak untuk pengangkatan dari 2014 ke sini. Karena pengangkatannya sebagai guru kontrak kemarin itu ya atau apa. Nah, itu jadi artinya ilmiahnya misalkan tadi kan dari 3C itu berarti sudah mendapatkan misalkan bonusnya itu pengembangan dirinya atau diklatnya sudah 10. Sedangkan 3C itu kan butuhnya misalkan berapa, 3C itu ke 3D butuhnya 3, berarti lebih 7. Nah, 7-nya dihapus jadi 0 lagi. Jadi
mendapatkan 4 buah sertifikat dari 3C ke 3D, berarti hanya 4. 4-nya harus baru lagi, jangan yang di kumulatif itu gitu. Ya, selanjutnya Pak. Ya. Selanjutnya nih masih lumayan, waktunya juga masih ada. Kita jawab pertanyaan, dibacakan satu-satu. Ini materinya juga kita mau selesaikan dulu Pak, sampai ya kan saya baru sampai dengan tadi pembelajaran ada 2 lagi, yaitu masih ada 2 lagi. PI dan KI, terus sama unsur penunjang apa saja yang termasuk dalam PI dan KI, terus ada lagi di unsur penunjang. Jadi gimana? Masih ada 2 materi lagi Pak ya? Iya, bukan 2 materi, lanjutannya. Ini kan belum membahas gitu. Dilanjut aja Pak Kun, betul tadi barusan sampai pembelajaran pendidikan ya kalau nggak salah, jadi ada 2 lagi, unsur penunjang dan yang lainnya. PTK saja kita tuh berbicara, padahal bukan PTK saja. PTK itu wajibnya hanya 1 yang sebetulnya, tetapi nilai paling besar memang hanya PTK, nilai 4,0. Terus karya inovatif. Nah, karya inovatif itu di sini ada karya kita membuat alat pembelajaran, kita membuat misalkan video pembelajaran seperti sekarang, itu sudah masuk ke dalam karya inovatif. Nah, terus yang selanjutnya unsur penunjang. Yang tadi unsur penunjang itu yang mulainya dari pendidikan lebih tinggi tetapi yang tidak linier. Misalkan kalau tadi liniernya sarjana pendidikan biologi ke biologi berarti masuk ke unsur utama. Tapi kalau sarjana pendidikan biologi S2-nya ke manajemen pendidikan berarti tidak linier. Ijazahnya diakui, yang penting ada surat izin belajarnya, maka nilainya jadi 10. Nah, masuknya di unsur penunjang gitu ya. Jadi artinya yang termasuk unsur penunjang itu kegiatan di luar PBM dan publikasi ilmiah, misalkan mengawas ujian nasional, mengawas ujian sekolah gitu ya, terus mendapatkan piagam penghargaan dan seterusnya. Macam dan jenis kegiatan PKB. Pengembangan diri tadi Pak Wan sudah katakan terdiri dari 2, yaitu diklat fungsional dan kegiatan kolektif guru. Nah, diklat fungsional berarti diklat yang diadakan oleh lembaga-lembaga diklat, misalkan, atau diklat fungsional juga diadakan oleh lembaga-lembaga pemerintah yang menandatangani sertifikatnya minimal eselon 3 ya. Atau di kita mungkin terkenal dengan kantor cabang dinas gitu ya. Kalau kolektif guru ya tadi KKG, MGMP dan seterusnya. Publikasi ilmiah terbagi menjadi 3 presentasi pada forum ilmiah. Jika Ibu dan Bapak apakah sebagai dalam forum ilmiah itu sebagai orang yang mempresentasikannya atau sebagai pesertanya. Kalau sebagai pembicaranya maka nilainya 0,2. Kalau misalkan jadi pesertanya nilainya 0,1. Tapi kalau misalkan Ibu dan Bapak mengadakan suatu diklat tetapi Ibu jadi pembicaranya, maka nilainya akan lebih besar sebagai peserta diklat. Ibu mah tetap aja atau Bapak nilainya 0,2 karena sebagai pembicara. Nah, misalkan sekarang di dalam kegiatan Seroja 49 ada sertifikat diklatnya misalkan. Nah, karena beruntun digabung misalkan menjadi 3 hari atau 4 hari. Nah, maka yang menandatangani diklatnya itu misalkan kepala atau kabid GTK atau kabid Tikomdik misalkan. Nah, itu bisa diakui ya. Yang penting nantinya struktur programnya harus minimal 30 jam. Publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan ilmu di bidang pendidikan formal. Publikasi buku pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman guru. Karya inovasi menemukan teknologi tepat guna, menemukan atau menciptakan karya seni, membuat, memodifikasi alat pelajaran, praga, praktikum.
mengikuti pengembangan, penyusunan, pedoman, soal, dan sejenisnya. Nah, ini ada 3 bagian dari PKB itu ya. Jadi kalau karya inovatif itu dibatasi. Artinya dibatasi itu tidak boleh lebih dari 50% angka kredit yang diharapkan. Misalkan contoh, golongan 4A publikasi ilmiah yang dibutuhkan itu adalah 12 angka kredit. Maka dari karya inovatif itu angka kreditnya tidak boleh lebih dari 6 angka kredit, berarti 50%. Karena kewajibannya harus mempublikasi ilmiahkan sebanyak 6 angka kredit. Berarti tetap harus minimal membuat PTK, karena diwajib PTK-nya 1, misalkan minimalnya makalahnya 1 dan seterusnya ya. Nah, jadi kalau publikasi ilmiah semuanya boleh? Boleh. Kalau publikasi ilmiahnya seluruhannya itu boleh, lebih bagus ya. Nah, ini jumlah angka kredit yang dibutuhkan. Nah, tadi 3A ke 3B, 3-3-3-nya itu subunsur pengembangan dirinya 3-3-4-4-5 ya. 4 ya, kecuali 3A yang belum bisa menentukan publikasi ilmiah karena 3 itu adalah guru pertama. Masuk ke 3B itu sudah harus mendapatkan angka kredit 4. Berarti perbedaan Menpan 84 dengan Menpan 16 tahun 2009, perbedaannya kalau pengembangan profesi di Menpan 84 itu hanya diberlakukan bagi golongan 4A atau guru pembina. Tetapi untuk di Menpan 16 dituntut seorang guru itu dari mulai golongan 3A itu harus sudah dituntut pengembangan keprofesian berkelanjutannya sampai dengan golongan 4D. Oh ya. Nah, kecuali kalau dari 4C ke 4D itu wajib presentasi ilmiah. Jadi apa yang dibikinkan oleh kita itu harus dipresentasikan. Nah, terus juga tambahan-tambahannya tadi mempresentasikan, terus harus ada uji kompetensi guru tuh ya, itu juga masuk kompetensi kenaikan jabatan dan seterusnya dari 4C ke 4D itu. Nah, pengembangan diri atau diklat fungsional. Nah, ini harus melampirkan 1 laporan pengembangan dirinya, 2 surat tugas, yang ketiga fotokopi sertifikat. Nilainya kalau 30 sampai 80 jam nilainya 1, 81 sampai 160 nilainya 2, 161 483, 481 sampai 640 nilainya 6, 641 960 nilainya 9, 960 ke atas nilainya 15. Nah, ini juga ada dulu bahwa seorang guru itu ada yang mengikuti pendidikan kompetensi ganda dulu. Nah, maka akan mendapatkan angka kreditnya 15. Nah, kalau angka kreditnya 15 lebih dari 960 jam, otomatis bahwa lamanya waktu itu kurang lebih 1 semester. Maka karena sistem paket di dalam penilaian kinerja guru, itu tinggal ibu dan bapak itu tinggal menghitung apakah mau dimasukkan mengajar atau mau diklat. Kalau diklat nilainya 15, tetapi kalau mengajar saja berarti nilainya kalau golongan 4A itu 29,75, kalau bernilai baik, kalau amat baik kan 37,18. Jadi ini salah satunya harus dipilih kalau lebih dari itu, karena tidak mengajar selama 1 semester misalkan. Nah, sekarang apa saja yang harus ini? Maka ibu dan bapak wajib melaporkan diklat fungsional, baik melalui kegiatan diklat fungsional atau misalkan KKG atau MGMP yang nilainya 0,1 atau 0,2 sebagai pembicara. Maka tetap saja harus membuat laporan dan surat tugas dan sertifikatnya juga harus ada. Jadi di bagian awal harus membuat judul diklat yang diikuti keterangannya kapan waktu pelaksanaan diklat, di mana kegiatan diklat diselenggarakan,
tujuan penyelenggaraan diklat, lama waktu pelaksanaan, dan seterusnya. Dan di bagian akhir harus dibentuk tabelkan lampiran berupa matrik ringkasan pelaksanaan diklat. Itu Ibu silakan. Kalau Ibu punya sertifikat 20, berarti Ibu harus membuat laporan sebanyak 20 juga. Tetapi kalau digunakannya misalkan di Provinsi Jawa Barat, di aplikasi opaknya itu nanti bisa saja dibatasi. Ibu mengusulkan lebih misalkan dari 10, tetap saja nanti itu akan ada misalkan pemotongan di dalam aplikasi itu. Jadi hanya 150%. Kalau 4 diklat maksimal bisa 6 yang disetorkan. Yang penting Ibu dan Bapak lolos dari tim penilaian itu ya untuk masalah diklat. Nah, kegiatan kolektif guru. Nah, kegiatan kolektif guru seperti kelompok kerja guru, MGMP, ya, dan seterusnya. Misalkan mengikuti seminar dan seterusnya. Maka nilainya kalau lokakarya, misalkan KKG atau MGMP, nilainya setiap kegiatan itu hanya 0,15. Kalau Ibu mau mengusulkan 0,15, tetap saja harus melampirkan fotokopi surat tugas dari kepala sekolah, laporan setiap kegiatan yang diikuti dibuat oleh guru yang bersangkutan. Ibu menjadi pembahas pada kegiatannya, maka Ibu dan Bapak akan mendapatkan nilai 0,2. Berarti itu juga harus melampirkan bahan yang akan disampaikannya apa. Kalau menjadi peserta pada kegiatan ilmiah nilainya 0,1. Jadi kalau misalkan golongan 3A diwajibkannya itu mengikuti diklat tuh nilainya 3, berarti kalau Ibu itu mengikuti kegiatan ilmiah saja 0,1, berarti harus 30 kali 0,1 baru mendapatkan 3. Kalau hanya mengikuti seminar atau misalkan kegiatan kolokium atau apa, nah itu jadi lebih baik mendapatkan nilai 1. Kalau 1 kan nilainya 3, berarti 30 sampai 80 jam gitu. Nah, ini juga harus dibuat laporannya, biarpun nilainya 0,1 sama aja dengan yang tadi, dengan yang kompetensi tadi, yang diklat tadi nilainya 1,0. Jadi tidak ada bedanya. Jadi kalau misalkan nilainya 0,1, untuk mendapatkan nilai angka 1 berarti harus Ibu dan Bapak itu 10 kali kegiatan baru nilainya 1. Nah, next. Nah, ini publikasi ilmiah. Nah, jumlah angka kredit dari subunsur publikasi ilmiah atau karya inovasi guru muda atau golongan 3P ke golongan 3C 4. 3C ke 3D 6 dan seterusnya. Maka di sini golongan 3D ke 4A 8. Maka ini kewajibannya. Yang sebelah kanan makalah hasil penelitian, berarti mulai diwajibkannya membuat laporan hasil penelitian itu tadi Pak Kunur sudah katakan juga, dimulainya dari golongan 3D ke atas dalam aturan itu. Tetapi tidak menyalahkan juga kalau golongan 3C, 3B mau mencoba membuat PTK, mangga silahkan. Ya, sama, tapi yang penting di mana Ibu dan Bapak membuat PTK, salah satunya harus diseminarkan. Gitu ya. Nah, seminarnya minimal di satu sekolah boleh, atau minimalnya 3 sekolah kalau mata pelajarannya sama, gitu ya. Dan jumlah minimalnya harus 15 orang. Sama seterusnya. Terus golongan 4A. Golongan 4A ke 4B tambahannya makalah hasil penelitian dan artikel harus dimuat di jurnal. Jadi nambah dari 3D ke 4A membuat PTK. Dari 4A ke 4B membuat PTK salah satu. Tapi PTK tersebut atau artikel tersebut harus dimuat di jurnal. Jadi kalau 4A ke 4B ke atas itu harus jelas membuat jurnal. 4B ke 4C sama makalah hasil penelitian
artikel yang dimuat di jurnal, sama 4A 4B sama ya. Kecuali 4C ke 4D. 4C ke 4D Ibu dan Bapak, makalah hasil penelitian, artikel yang dimuat di jurnal, buku pelajaran atau buku pendidikan, ya, itu Ibu dan Bapak harus membuat, ya. Nah, jadi mau buku pelajaran atau mau buku di bidang kependidikan, Ibu wajib membuatnya. Berarti 4C ke 4D itu ditambah lagi harus mengikuti tes uji jabatan, uji kompetensi jabatan atau naik jabatan, ya. Nah, ini untuk publikasi ilmiah, ada presentasi ilmiah tadi udah. Nah, kalau narasumber 0,2. Nah, seperti sekarang Pak Kun mengadakan ini lagi memberikan materi, berarti nilainya hanya 0,2 angka kreditnya itu. Kalau bidang Tikomdik itu memberikan sebuah sertifikat, ya. Selanjutnya menjadi, nah, pada kolokium sama. Nah, tapi harus ada dilengkapi bukti fisiknya, disahkan oleh kepala sekolah dan surat tugas. Ada surat undangan sebagai pembicara dan panitia pertemuan ilmiah. Ada keterangan sertifikat piagam, kopi daftar hadir peserta dan seterusnya, ya. Nah, jadi nilainya hanya 0,2. Nah, melaksanakan publikasi ilmiah. Nah, membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada bidang pendidikan di sekolahnya, diterbitkan, dipublikasikan dalam bentuk buku ber-ISBN dan diedarkan secara nasional atau telah lulus dari penilaian BNSP. Ini nilainya 4,0. Bila diedarkan secara nasional, sama bila buku terbit telah lulus dari penilaian BSNP, nilainya 4,0. Nah, contoh sistem matematika buku hasil penelitian ini juga semuanya ada, ya. Nah, jurnal membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada bidang pendidikan di sekolahnya, diterbitkan, dipublikasikan dalam majalah atau jurnal ilmiah tingkat nasional terakreditasi, nilainya 3,0. Di tingkat provinsi nilainya 2,0. Di tingkat kabupaten kota nilainya 1,0. Jadi Ibu dan Bapak jika golongan 4A ke 4B membuat PTK-nya sebanyak 3 buah, maka salah satu PTK tersebut harus dijurnalkan, salah satunya berarti mau di tingkat kota, tingkat kabupaten, atau tingkat provinsi, atau tingkat pusat, silakan nanti. Hanya nilainya kalau kota 1, nilai provinsi 2, nilai pusat ada 3. Ya. Next saja. Penelitian tindakan kelas. Membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada bidang pendidikan di sekolahnya, diseminarkan di sekolahnya, disimpan di perpustakaan. Nah, ini juga sama yang tadi ya, PTK. Laporan penelitian disertai berita acara seminar. Berita acara berisi keterangan tentang waktu, tempat, peserta, notulen seminar, dan seterusnya. Nah, tinjauan ilmiah atau best practice, ya, nilainya 2,0. Terus. Nah, tulisan ilmiah populer ini juga ada. Terus jurnal non penelitian. Nah, buku pelajaran. Buku pelajaran ya. Buku pelajaran yang lolos penilaian. Jika Ibu dan Bapak guru senang menulis dan buku tersebut misalkan Ibu dan Bapak masuk ke penilaian oleh BSNP, maka nilainya 6,0. Buku pelajaran yang dicetak oleh penerbit ber-ISBN nilainya 3,0. Buku pelajaran dicetak oleh penerbit tetapi belum ber-ISBN nilainya 1,0. Ini juga kalau nilai-nilai tersebut pengarangnya hanya 1 orang.
Jika pengarangnya atau penulisnya lebih dari satu orang, itu ada aturannya. Nah, kalau 2 orang berarti 60% untuk penulis ke satu dan 40% penulis kedua. Misalkan buku pelajaran lolos penilaian oleh BSNP, nilainya 6,0, dikarang oleh 2 orang, maka 6 kali 60%, 6 kali 40% untuk penulis yang kedua. Kalau pengarangnya 3 orang, 50% penulis ke satu, 25% penulis kedua, 25% penulis ketiga, sampai dengan 4 orang. Berarti kalau 4 orang, 40%, 20%, 20%, 20%. Hanya kalau penulisnya lebih dari 5 orang, terpaksa yang nomor 5-nya tidak mendapatkan angka kredit. Ya. Terus modul atau diklat juga sama. Jika ibu dan bapak biasa membuat modul di tingkat sekolah dan digunakan di sekolah ibu dan bapak, maka nilainya 0,5. Jika modul bapak diakui di tingkat kabupaten atau kota, maka satu kabupaten modulnya digunakan oleh bapak, maka nilainya 1,0. Jika bapak membuat modul di tingkat provinsi, nilainya 1,5. Seperti kemarin zaman ada sekolah UPBJJ atau sekolah jarak jauh, ya, bahwa di SMA dan SMK ramai-ramai membuat modul, maka digunakan di tingkat provinsi nilainya 1,5, ya. Kalau nilainya 1 orang, gitu. Terus, nah, buku pendidikan, buku dalam pendidikan dicetak oleh penerbit dan ber-ISBN, nilainya 3,0. Buku dalam pendidikan dicetak oleh penerbit tetapi belum ber-ISBN, nilainya 1,5. Yuk, lagi. Nah, karya terjemahan. Jadi ibu silakan menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Satu buku nilainya 1,0. Yuk. Nah, pedoman guru. Membuat buku pedoman guru, pedoman kerja guru yang menunjukkan nama penulis, bukan merupakan pedoman pembelajaran saja, dilengkapi dengan pernyataan keaslian dari kepala sekolah yang disertai tanda tangan kepala sekolah dan cap sekolah. Jadi untuk membuat buku pedoman guru itu, setiap periode kenaikan pangkat yang dinilai hanya 1 buku pedoman. Jadi ibu dan bapak mungkin kalau 2 tahun, kalau mau naik pangkat lagi baru bisa membuat pedoman guru. Jadi tidak usah setiap tahun. Jadi mau setiap naik pangkat, ibu naik pangkat baru bisa membuat lagi buku pedoman guru. Nah, itu tadi sudah dikatakan nilai angka kredit bersama-sama kalau 2 orang, 3 orang, 4 orang itu ya penulis. Ya. Nah, karya inovatif menemukan teknologi tempat guna, menemukan menciptakan karya seni, membuat modifikasi alat pelajaran, mengikuti pengumuman penyusunan standar pedoman soal dan sejenisnya. Nah, ini terdiri dari pembuatannya itu ada kategori kompleks, ada kategori sederhana. Kalau kategori sederhana cukup mungkin digunakan di sekolah, tapi kalau kompleks itu sudah menyebar luas bahwa teknologi tepat guna itu sudah diakui oleh minimal tingkat provinsi atau tingkat pusat. Ini juga sama, menciptakan karya seni, nilainya kategori sederhana dan kategori kompleks. Hanya bukti fisik disertakan langsung ya. Nah, karya seni dengan bukti fisiknya juga sama. Misalkan Pak mengadakan di sini karya sastra, buku kumpulan cerpen, naskah cerpen di media massa dan lain-lain. Karya seni musik, film biasanya ini adalah orang-orang atau teman-teman kita di sekolah menengah kejuruan tentang musik atau tentang seni ya itu. Nah, karya seni juga sama. Seni sastra, setiap judul buku, novel, naskah, drama dan seterusnya, Bu ya. Nah itu, Pak. Terus. Ini waktu.
Seni desain komunikasi visual. Nah itu ini. Setiap judul film, sinetron, wayang, atau judul company profil berdurasi minimal 15 menit diedarkan secara luas dan diakui oleh masyarakat, itu akan mendapatkan nilai angka kredit. Kredit pengembangan keprofesian berkelanjutan, yaitu beliau harus mengumpulkan diklat pengembangan dirinya sebanyak 3 yang bernilai 30 jam sampai 80 jam. Nah, angka kredit kumulatif yang diminta 50, maka itu harus dikurangi dulu angka kredit unsur penunjang, yaitu yang 10%. 10% dari 50 berarti 5. Berarti 5 ditambah 3, 8. 50 kurangi 8 jadi angka kredit. Proses pembelajarannya itu adalah 42. 42 kalau kita bagi 4 itu jatuhnya 10,5. 10,5 itu sama dengan jatuh 100% tadi, berarti nilainya sangat baik, atau maaf nilainya baik untuk penilaian kinerja gurunya. Jadi ini adalah standar bernilai baik untuk Bapak dan Ibu guru. Ya, dan angka kredit penunjangnya tidak boleh lebih dari 10%. Dari 50 ya tidak boleh lebih dari 5, dari 100 tidak boleh lebih dari 10, dan seterusnya ya, sampai dengan golongan 4D ke 4E. Nah, maka kebutuhan angka kredit kumulatif, PKB angka kredit pengembangan keprofesian berkelanjutan, AKP adalah angka kredit unsur penunjang untuk kenaikan pangkat dan jabatan guru. Nah, mungkin nanti bisa berkembangnya jika Ibu dan Bapak ada yang mencoba menanyakan hal tersebut ya. Ya mungkin sampai sini dulu, Bapak dan Ibu dipersilakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Kalau 3D, mengajukan 3D ke 4A, apakah harus ada jafungnya terlebih dahulu? Udah, itu aja Pak. Ya, pertanyaan pertama ya. Ya. Iya, gitu Pak. Dari 3D itu sebagai guru muda, jabatannya guru muda. Nah, mau mengusulkan naik pangkat ke 4A sebagai guru madya. Maka langkah yang pertamanya, apakah beliau di 3D, adakah japung 3D sebagai guru muda? Itu wajib ada, harus diusulkan. Ya. Jadi langkah yang pertama, japung 3D-nya itu harus ada. Kalau misalkan belum pernah naik pangkat, berarti ada yang disebut dengan in-passing japung yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota atau Kabupaten atau Dinas Provinsi. Nah, sekarang mau naik pangkat ke 4A. Kalau naik pangkat ke 4A, otomatis dia harus lolos terlebih dahulu penilaian atau verifikasi apa yang diajukan oleh beliau. Misalkan beliau mengusulkan tadi kan dari 3D itu misalkan angkanya itu 300-an. Nah, 300 berapa? Untuk bisa mencapai angka 400 dan dinyatakan beliau itu sudah lolos, maka beliau itu langkah yang pertama diajukan dulu oleh Subag Kepegawaian Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk mendapatkan SK Japung Guru Madya. Jadi artinya harus mengusulkan dulu SK Japung Guru Madya. Setelah SK Guru Madyanya keluar, baru nanti diusulkan menjadi SK kenaikan pangkat. Mungkin itu Pak. Ya. Jadi langkah yang pertama tidak usah harus ada Japung Guru Madya dulu. Yang harus ada itu adalah Japung Guru Mudanya sebagai dari 3D. Itu. Ya. Itu Pak yang saya jawab. Jafungnya itu dari 3D-nya dulu Pak ya, tidak mesti yang tahap berikutnya gitu Pak ya. Oh iya, Jadi nanti yang mengusulkan japungnya itu adalah Subag Kepegawaian Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Jadi sebelum naik pangkat pembina, maka japungnya terlebih dahulu harus ada japung guru mudianya. Nah, setelah japung guru madyanya ada, baru diusulkan untuk naik pangkat menjadi pangkat pembina itu. Ya, seperti itu. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, surat izin berkuliah Pak ya, ini berkaitan dengan kuliah. Surat izin berkuliah itu diurus
pada saat mendaftar atau sebelumnya, Pak? Ya. Nah, ini tergantung Pak. Apalagi waktu online SKP, waktu SKP online di BKD. Nah, itu kadang-kadang bisa dibatasi. Mana nih pertanyaannya? Benar Pak, dicelok nih pertanyaannya. Nah, saya di daerah ikut S2-nya di Bandung karena mau S1 dan S2 linier. Karena di Ciamis tidak ada S2 yang linier. Surat izin dan status universitas tempat kuliah sesuai syarat. Kuliah di hari kerja bagaimana supaya bisa diakui? Seperti itu Pak. Ilmiah yang harus kita resapi itu. Nah, di sini PTK itu diantaranya mungkin PTK itu adalah angka kredit yang terbesar nilainya, yaitu 4,0 jika PTK tersebut diseminarkan. Nah, sekarang untuk 3C ke 3D tidak usah PTK lah, tidak wajib gitu. Cukup makalah saja sebanyak 3 buah makalah itu sudah bisa meloloskan untuk angka kredit gitu, dan sudah bisa lolos. Misalkan kalau dinyatakan lolos bisa naik pangkat ke 3D karena jabatannya juga masih tetap yaitu sebagai guru muda. Tetapi yang minimal wajib PTK itu adalah dimulainya dari penata tingkat 1, yaitu dari golongan 3D ke atas. Nah, 3D baru harus membuat laporan hasil penelitian, berarti PTK minimalnya PTK-nya 1. Tetapi 3D berbeda lagi dengan 4A. 3D dengan 4A biarpun sama-sama membuat PTK, tetapi di 4A itu diwajibkan untuk membuat jurnalnya. Jadi salah satu PTK-nya harus dipublikasikan. Itu Pak ya. Itu, terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak. Berarti kalau yang tadi ditanyakan itu cukup membuat 3 makalah diajukan dan itu cukup untuk menjadi syarat kenaikan pangkatnya, seperti itu Pak ya? Ya, jadi nggak usah makalah saja, boleh boleh modul, boleh atau apa saja ya, yang penting yang namanya publikasi ilmiah gitu ya. Baik. Nah, ini ada pertanyaan lagi Pak. Ya. Mau bertanya, apakah PNS yang sudah S2 sebelum status CPNS, apakah itu diakui angka kreditnya? Mungkin seperti ini Pak, mungkin sebelum beliau masuk PNS dia sudah S2 gitu ya? Apakah angka kreditnya diakui? Gini Pak, kalau contoh jangan S2 gini ya. Ini masih banyak teman-teman kita khususnya di Provinsi Jawa Barat, ini pengalaman saya di dalam penilaian ya. Mungkin ada yang disebut dengan apa ya, dulu itu pengangkatan guru dari apa namanya guru. Nah, pengangkatan guru itu beliau sudah jadi guru, sudah jadi sarjana. Nah, tetapi aturan untuk pengangkatan pegawai negeri itu dimulai katanya dari tahun 2005 atau 2010. Padahal 2010 beliau itu belum jadi sarjana, baru jadi honorer sebagai tata usaha atau apa ya. Tetapi sekarang udah jadi sarjana, jadi guru. Beliau mengikuti tes dan dinyatakan lolos menggunakan ijazahnya itu ijazah SLA. Nah, karena beliau sekarang ini sudah jadi guru, tetapi waktu mengikuti tes menggunakan ijazahnya ijazah SLA, berarti golongannya itu golongan 2A atau golongan 2B lah paling tinggi misalkan, atau D1. Nah, tersebut berarti pengangkatan sebagai administrasi, bukan sebagai guru. Ini banyak kejadian tuh Pak untuk pengangkatan dari 2014 ke sini. Karena pengangkatannya sebagai guru kontrak kemarin itu ya atau apa. Nah, itu jadi artinya ilmiahnya misalkan tadi kan dari 3C itu berarti sudah mendapatkan misalkan bonusnya itu pengembangan dirinya atau diklatnya sudah 10. Sedangkan 3C itu kan butuhnya misalkan berapa, 3C itu ke 3D butuhnya 3, berarti lebih 7. Nah, 7-nya dihapus jadi 0 lagi. Jadi
mendapatkan 4 buah sertifikat dari 3C ke 3D, berarti hanya 4-4-nya harus baru lagi, jangan yang di kumulatif itu gitu. Ya, selanjutnya Pak. Ya. Kita nih masih lumayan, waktunya juga masih ada. Kita jawab pertanyaan, dibacakan satu-satu. Ini materinya juga kita mau selesaikan dulu Pak, sampai ya kan saya baru sampai dengan tadi pembelajaran, ada 2 lagi, yaitu masih ada 2 lagi. PI dan KI, terus sama unsur penunjang apa saja yang termasuk dalam PI dan KI, terus ada lagi di unsur penunjang. Jadi gimana? Masih ada 2 materi lagi Pak ya? Iya, bukan dong, lanjutannya. Ini kan belum membahas gitu. Dilanjut aja Pak Kun, betul tadi barusan sampai pembelajaran pendidikan ya kalau nggak salah. Jadi ada 2 lagi, unsur penunjang dan yang lainnya. PTK saja kita tuh berbicara. Padahal bukan PTK saja. PTK itu wajibnya hanya 1 yang sebetulnya. Tetapi nilai paling besar memang hanya PTK, nilai 4,0. Terus karya inovatif. Nah, karya inovatif itu di sini ada karya kita membuat alat pembelajaran, kita membuat misalkan video pembelajaran seperti sekarang. Itu sudah masuk ke dalam karya inovatif. Nah, terus yang selanjutnya unsur penunjang. Yang tadi unsur penunjang itu yang mulainya dari pendidikan lebih tinggi tetapi yang tidak linier. Misalkan kalau tadi liniernya sarjana pendidikan biologi ke biologi berarti masuk ke unsur utama. Tapi kalau sarjana pendidikan biologi S2-nya ke manajemen pendidikan berarti tidak linier. Ijazahnya diakui, yang penting ada surat izin belajarnya, maka nilainya jadi 10. Nah, masuknya di unsur penunjang gitu ya. Jadi artinya yang termasuk unsur penunjang itu kegiatan di luar PBM dan publikasi ilmiah. Misalkan mengawas ujian nasional, mengawas ujian sekolah gitu ya, terus mendapatkan piagam penghargaan dan seterusnya. Nah, macam dan jenis kegiatan PKB. Pengembangan diri tadi Pak Wan sudah katakan terdiri dari 2, yaitu diklat fungsional dan kegiatan kolektif guru. Nah, diklat fungsional berarti diklat yang diadakan oleh lembaga-lembaga diklat, misalkan, atau diklat fungsional juga diadakan oleh lembaga-lembaga pemerintah yang menandatangani sertifikatnya minimal eselon 3 ya, atau di kita mungkin terkenal dengan kantor cabang dinas gitu ya. Kalau kolektif guru ya tadi KKG, MGMP dan seterusnya. Publikasi ilmiah terbagi menjadi 3 presentasi pada forum ilmiah. Jika ibu dan bapak apakah sebagai dalam forum ilmiah itu sebagai orang yang mempresentasikannya atau sebagai pesertanya. Kalau sebagai pembicaranya maka nilainya 0,2. Kalau misalkan jadi pesertanya nilainya 0,1. Tapi kalau misalkan ibu dan bapak mengadakan suatu diklat, tetapi ibu jadi pembicaranya, nah, maka nilainya akan lebih besar sebagai peserta diklat. Ibu mah tetap aja atau bapak nilainya 0,2 karena sebagai pembicara. Nah, misalkan sekarang, misalkan di dalam misalkan kegiatan Seroja 49 ada sertifikat diklatnya, misalkan. Nah, karena beruntun digabung misalkan menjadi 3 hari atau 4 hari. Nah, maka yang menandatangan diklatnya itu misalkan kepala atau kabid GTK atau kabid Tikomdik misalkan. Nah, itu bisa diakui. Ya, yang penting nantinya struktur programnya harus minimal 30 jam. Publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan ilmu di bidang pendidikan formal. Publikasi buku pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman guru. Karya inovasi menemukan teknologi tepat guna, menemukan atau menciptakan karya seni, membuat, memodifikasi alat pelajaran, praga, praktikum.
mengikuti pengembangan, penyusunan, pedoman, soal, dan sejenisnya. Nah, ini ada 3 bagian dari PKB itu, ya. Jadi kalau karya inovatif itu dibatasi. Artinya dibatasi itu tidak boleh lebih dari 50% angka kredit yang diharapkan. Misalkan contoh, golongan 4A, publikasi ilmiah yang dibutuhkan itu adalah 12 angka kredit. Maka dari karya inovatif itu angka kreditnya tidak boleh lebih dari 6 angka kredit, berarti 50%. Karena kewajibannya harus mempublikasi ilmiahkan sebanyak 6 angka kredit, berarti tetap harus minimal membuat PTK karena diwajib PTK-nya 1, misalkan minimalnya makalahnya 1 dan seterusnya, ya. Nah, jadi kalau publikasi ilmiah semuanya boleh, boleh. Kalau publikasi ilmiahnya seluruhannya itu boleh, lebih bagus, ya. Nah, ini jumlah angka kredit yang dibutuhkan. Nah, tadi 3A ke 3B, 3-3-3-nya itu subunsur pengembangan dirinya 3-3-4-4-5, ya. 4, ya, kecuali 3A yang belum bisa menentukan publikasi ilmiah karena 3 itu adalah guru pertama. Masuk ke 3B itu sudah harus mendapatkan angka kredit 4. Berarti perbedaan Menpan 84 dengan Menpan 16 tahun 2009, perbedaannya kalau pengembangan profesi di Menpan 84 itu hanya diberlakukan bagi golongan 4A atau guru pembina. Tetapi untuk di Menpan 16 dituntut seorang guru itu dari mulai golongan 3A itu harus sudah dituntut pengembangan keprofesian berkelanjutannya sampai dengan golongan 4D. Oh ya. Nah, kecuali kalau dari 4C ke 4D itu wajib presentasi ilmiah. Jadi apa yang dibikinkan oleh kita itu harus dipresentasikan. Nah, terus juga tambahan-tambahannya tadi mempresentasikan, terus harus ada uji kompetensi guru tuh ya, itu juga masuk kompetensi kenaikan jabatan dan seterusnya dari 4C ke 4D itu. Nah, pengembangan diri atau diklat fungsional. Nah, ini harus melampirkan 1 laporan pengembangan dirinya, 2 surat tugas, yang ketiga fotokopi sertifikat. Nilainya kalau 30 sampai 80 jam nilainya 1, 81 sampai 160 nilainya 2, 161 483, 481 sampai 640 nilainya 6, 641 960 nilainya 9, 960 ke atas nilainya 15. Nah, ini juga ada dulu bahwa seorang guru itu ada yang mengikuti pendidikan kompetensi ganda dulu. Nah, maka akan mendapatkan angka kreditnya 15. Nah, kalau angka kreditnya 15 lebih dari 960 jam, otomatis bahwa lamanya waktu itu kurang lebih 1 semester. Maka karena sistem paket di dalam penilaian kinerja guru, itu tinggal ibu dan bapak itu tinggal menghitung apakah mau dimasukkan mengajar atau mau diklat. Kalau diklat nilainya 15, tetapi kalau mengajar saja berarti nilainya kalau golongan 4A itu 29,75, kalau bernilai baik, kalau amat baik kan 37,18. Jadi ini salah satunya harus dipilih kalau lebih dari itu, karena tidak mengajar selama 1 semester misalkan. Nah, sekarang apa saja yang harus ini? Maka ibu dan bapak wajib melaporkan diklat fungsional, baik melalui kegiatan diklat fungsional atau misalkan KKG atau MGMP yang nilainya 0,1 atau 0,2 sebagai pembicara. Maka tetap saja harus membuat laporan dan surat tugas dan sertifikatnya juga harus ada. Jadi di bagian awal harus membuat judul diklat yang diikuti keterangannya kapan waktu pelaksanaan diklat, di mana kegiatan diklat diselenggarakan,
tujuan penyelenggaraan diklat, lama waktu pelaksanaan, dan seterusnya. Dan di bagian akhir harus dibentuk tabelkan lampiran berupa matrik ringkasan pelaksanaan diklat. Itu Ibu silakan. Kalau Ibu punya sertifikat 20, berarti Ibu harus membuat laporan sebanyak 20 juga. Tetapi kalau digunakannya misalkan di Provinsi Jawa Barat, di aplikasi opaknya itu nanti bisa saja dibatasi. Ibu mengusulkan lebih misalkan dari 10, tetap saja nanti itu akan ada misalkan pemotongan di dalam aplikasi itu. Jadi hanya 150%. Kalau 4 diklat maksimal bisa 6 yang disetorkan. Yang penting Ibu dan Bapak lolos dari tim penilaian itu ya untuk masalah diklat. Nah, kegiatan kolektif guru. Nah, kegiatan kolektif guru seperti kelompok kerja guru, MGMP, ya, dan seterusnya. Misalkan mengikuti seminar dan seterusnya. Maka nilainya kalau lokakarya, misalkan KKG atau MGMP, nilainya setiap kegiatan itu hanya 0,15. Kalau Ibu mau mengusulkan 0,15, tetap saja harus melampirkan fotokopi surat tugas dari kepala sekolah, laporan setiap kegiatan yang diikuti dibuat oleh guru yang bersangkutan. Ibu menjadi pembahas pada kegiatannya, maka Ibu dan Bapak akan mendapatkan nilai 0,2. Berarti itu juga harus melampirkan bahan yang akan disampaikannya apa. Kalau menjadi peserta pada kegiatan ilmiah nilainya 0,1. Jadi kalau misalkan golongan 3A diwajibkannya itu mengikuti diklat tuh nilainya 3, berarti kalau Ibu itu mengikuti kegiatan ilmiah saja 0,1, berarti harus 30 kali 0,1 baru mendapatkan 3. Kalau hanya mengikuti seminar atau misalkan kegiatan kolokium atau apa, nah itu jadi lebih baik mendapatkan nilai 1. Kalau 1 kan nilainya 3, berarti 30 sampai 80 jam gitu. Nah, ini juga harus dibuat laporannya, biarpun nilainya 0,1 sama aja dengan yang tadi, dengan yang kompetensi tadi, yang diklat tadi nilainya 1,0. Jadi tidak ada bedanya. Jadi kalau misalkan nilainya 0,1, untuk mendapatkan nilai angka 1 berarti harus Ibu dan Bapak itu 10 kali kegiatan baru nilainya 1. Nah, next. Nah, ini publikasi ilmiah. Nah, jumlah angka kredit dari subunsur publikasi ilmiah atau karya inovasi guru muda atau golongan 3P ke golongan 3C 4. 3C ke 3D 6 dan seterusnya. Maka di sini nah golongan 3D ke 4A 8. Maka ini kewajibannya. Yang sebelah kanan makalah hasil penelitian, berarti mulai diwajibkannya membuat laporan hasil penelitian itu tadi Pak Kunur sudah katakan juga, dimulainya dari golongan 3D ke atas dalam aturan itu. Tetapi tidak menyalahkan juga kalau golongan 3C, 3B mau mencoba membuat PTK, mangga silahkan. Ya, sama, tapi yang penting di mana Ibu dan Bapak membuat PTK, salah satunya harus diseminarkan. Gitu ya. Nah, seminarnya minimal di satu sekolah boleh, atau minimalnya 3 sekolah kalau mata pelajarannya sama, gitu ya. Dan jumlah minimalnya harus 15 orang. Sama seterusnya. Terus golongan 4A. Golongan 4A ke 4B tambahannya makalah hasil penelitian dan artikel harus dimuat di jurnal. Jadi nambah dari 3D ke 4A membuat PTK. Dari 4A ke 4B membuat PTK salah satu. Tapi PTK tersebut atau artikel tersebut harus dimuat di jurnal. Jadi kalau 4A ke 4B ke atas itu harus jelas membuat jurnal. 4B ke 4C
sama makalah hasil penelitian, artikel yang dimuat di jurnal, sama 4A, 4B sama, ya. Kecuali 4C ke 4D. 4C ke 4D, Ibu dan Bapak, makalah hasil penelitian, artikel yang dimuat di jurnal, buku pelajaran atau buku pendidikan, ya, itu Ibu dan Bapak harus membuat, ya. Nah, jadi mau buku pelajaran atau mau buku di bidang kependidikan, Ibu wajib membuatnya. Berarti 4C ke 4D itu ditambah lagi harus mengikuti tes uji jabatan, uji kompetensi jabatan atau naik jabatan, ya. Nah, ini untuk publikasi ilmiah, ada presentasi ilmiah tadi udah. Nah, kalau narasumber 0,2. Nah, seperti sekarang Pak Kun mengadakan ini lagi memberikan materi, berarti nilainya hanya 0,2 angka kreditnya itu. Kalau bidang Tikomdik itu memberikan sebuah sertifikat, ya. Selanjutnya menjadi, nah, pada kolokium sama. Nah, tapi harus ada dilengkapi bukti fisiknya, disahkan oleh kepala sekolah dan surat tugas. Ada surat undangan sebagai pembicara dan panitia pertemuan ilmiah. Ada keterangan sertifikat piagam, kopi daftar hadir peserta dan seterusnya, ya. Nah, jadi nilainya hanya 0,2. Nah, melaksanakan publikasi ilmiah. Nah, membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada bidang pendidikan di sekolahnya, diterbitkan, dipublikasikan dalam bentuk buku ber-ISBN dan diedarkan secara nasional atau telah lulus dari penilaian BNSP. Ini nilainya 4,0. Bila diedarkan secara nasional sama bila buku terbit telah lulus dari penilaian BSNP, nilainya 4,0. Nah, contoh sistem matematika buku hasil penelitian ini juga semuanya ada, ya. Nah, jurnal membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada bidang pendidikan di sekolahnya, diterbitkan, dipublikasikan dalam majalah atau jurnal ilmiah tingkat nasional terakreditasi, nilainya 3,0. Di tingkat provinsi nilainya 2,0. Di tingkat kabupaten kota nilainya 1,0. Jadi Ibu dan Bapak jika golongan 4A ke 4B membuat PTK-nya sebanyak 3 buah, maka salah satu PTK tersebut harus dijurnalkan, salah satunya berarti mau di tingkat kota, tingkat kabupaten, atau tingkat provinsi, atau tingkat pusat, silakan nanti. Hanya nilainya kalau kota 1, nilai provinsi 2, nilai pusat ada 3. Ya. Next saja. Penelitian tindakan kelas. Membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada bidang pendidikan di sekolahnya, diseminarkan di sekolahnya, disimpan di perpustakaan. Nah, ini juga sama yang tadi ya, PTK. Laporan penelitian disertai berita acara seminar. Berita acara berisi keterangan tentang waktu, tempat, peserta, notulen seminar, dan seterusnya. Nah, tinjauan ilmiah atau best practice, ya, nilainya 2,0. Terus. Nah, tulisan ilmiah populer ini juga ada. Terus jurnal non penelitian. Nah, buku pelajaran. Buku pelajaran ya. Buku pelajaran yang lolos penilaian. Jika Ibu dan Bapak guru senang menulis dan buku tersebut misalkan Ibu dan Bapak masuk ke penilaian oleh BSNP, maka nilainya 6,0. Buku pelajaran yang dicetak oleh penerbit ber-ISBN nilainya 3,0. Buku pelajaran dicetak oleh penerbit tetapi belum ber-ISBN nilainya 1,0. Ini juga kalau nilai-nilai tersebut pengarangnya
hanya satu orang. Jika pengarangnya atau penulisnya lebih dari satu orang, itu ada aturannya. Nah, kalau 2 orang berarti 60% untuk penulis ke satu dan 40% penulis kedua. Misalkan buku pelajaran lolos penilaian oleh BSNP, nilainya 6,0, dikarang oleh 2 orang, maka 6 kali 60%, 6 kali 40% untuk penulis yang kedua. Kalau pengarangnya 3 orang, 50% penulis ke satu, 25% penulis kedua, 25% penulis ketiga, sampai dengan 4 orang. Berarti kalau 4 orang, 40%, 20%, 20%, 20%. Hanya kalau penulisnya lebih dari 5 orang, terpaksa yang nomor 5-nya tidak mendapatkan angka kredit. Ya. Terus, modul atau diklat juga sama. Jika ibu dan bapak biasa membuat modul di tingkat sekolah dan digunakan di sekolah ibu dan bapak, maka nilainya 0,5. Jika modul bapak diakui di tingkat kabupaten atau kota, maka satu kabupaten modulnya digunakan oleh bapak, maka nilainya 1,0. Jika bapak membuat modul di tingkat provinsi, nilainya 1,5. Seperti kemarin, zaman ada sekolah UPBJJ atau sekolah jarak jauh, ya, bahwa di SMA dan SMK ramai-ramai membuat modul, maka digunakan di tingkat provinsi nilainya 1,5, ya. Kalau nilainya 1 orang, gitu. Terus, nah, buku pendidikan, buku dalam pendidikan dicetak oleh penerbit dan ber-ISBN, nilainya 3,0. Buku dalam pendidikan dicetak oleh penerbit tetapi belum ber-ISBN, nilainya 1,5. Yuk, lagi. Nah, karya terjemahan. Jadi ibu silakan menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Satu buku nilainya 1,0. Yuk. Nah, pedoman guru. Membuat buku pedoman guru, pedoman kerja guru yang menunjukkan nama penulis, bukan merupakan pedoman pembelajaran saja, dilengkapi dengan pernyataan keaslian dari kepala sekolah yang disertai tanda tangan kepala sekolah dan cap sekolah. Jadi untuk membuat buku pedoman guru itu, setiap periode kenaikan pangkat yang dinilai hanya 1 buku pedoman. Jadi ibu dan bapak mungkin kalau 2 tahun, kalau mau naik pangkat lagi baru bisa membuat pedoman guru. Jadi tidak usah setiap tahun. Jadi mau setiap naik pangkat, ibu naik pangkat baru bisa membuat lagi buku pedoman guru. Nah, itu tadi sudah dikatakan nilai angka kredit bersama-sama. Kalau 2 orang, 3 orang, 4 orang, itu ya penulis. Ya. Nah, karya inovatif, menemukan teknologi tempat guna, menemukan menciptakan karya seni, membuat modifikasi alat pelajaran, mengikuti pengumuman penyusunan, standar pedoman soal dan sejenisnya. Nah, ini terdiri dari pembuatannya itu ada kategori kompleks, ada kategori sederhana. Kalau kategori sederhana cukup mungkin digunakan di sekolah, tapi kalau kompleks itu sudah menyebar luas, bahwa teknologi tepat guna itu sudah diakui oleh minimal tingkat provinsi atau tingkat pusat. Ini juga sama, menciptakan karya seni, nilainya kategori sederhana dan kategori kompleks. Hanya bukti fisik disertakan langsung, ya. Nah, karya seni dengan bukti fisiknya juga sama, misalkan Pak mengadakan di sini karya sastra, buku kumpulan cerpen, naskah cerpen, di media massa dan lain-lain. Karya seni musik, film, biasanya ini adalah orang-orang atau teman-teman kita di sekolah menengah kejuruan tentang musik atau tentang seni, ya itu. Nah, karya seni juga sama. Seni sastra, setiap judul buku, novel, naskah, drama, dan seterusnya, Bu, ya. Nah itu, Pak. Terus. Ini waktu.
seni desain komunikasi visual. Nah itu ini. Setiap judul film, sinetron, wayang, atau judul company profile berdurasi minimal 15 menit diedarkan secara luas dan diakui oleh masyarakat, itu akan mendapatkan nilai angka kredit. Keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, cause my love deserves to be free. I never want